Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aditya Saputra dari NIM 200304078, dan ada satu lagi teman saya yaitu Sudi Aristu Santoso dari NIM 20030408084. Nah, di sini kami ingin menjelaskan ide dari gagasan yang sempat ada dari presentasi UTS kemarin. Itu ide gagasan yang saya ambil dari paper kemarin pada saat UTS itu adalah peningkatan kecerdasan buatan. Apa sih peningkatan kecerdasan buatan ya? Untuk menggunakan ide dari gagasan tersebut, maka saya akan menerangkan, yaitu peningkatan kecerdasan buatan itu dapat dicapai melalui sejumlah ide inovatif. Yang pertama itu, lalu yang kedua itu adalah dengan optimalisasi algoritma yang akan menjadi aspek utama yang dapat diperkuat sebagai fokus pengembangan algoritma yang lebih efisien. Selain itu, peningkatan kapasitas pembelajaran dapat menjadi prioritas untuk mengembangkan model yang dapat mengatasi tentang data yang semakin kompleks yang nantinya akan terus berkembang. Langsung ke poin kedua, yaitu menerapkan metode usulan yang saya tawarkan dari gagasan itu adalah ini kecerdasan buatan itu dibuat manusia dalam sistem komputer sehingga memiliki kemampuan atau meniru atau menyerupai proses berpikir manusia untuk menunjukkan kecerdasan buatan melalui tindakan. Teknologi ini melibatkan banyak disiplin ilmu, itu ilmu komputer, psikologi, matematika, robotika, dan bidang lainnya, karena ini sangat kompleks untuk kecerdasan buatan ini. Dengan alasan itulah mengapa negara-negara yang tergabung dalam G20 berkomitmen pada pendekatan kecerdasan buatan, sehingga dalam deklarasi dokumen 20 Osaka Leaders Declaration pada tanggal 28 sampai 29 Juni 2019 ini menyadari pentingnya mempromosikan keamanan ekonomi digital dan mengatasi kerentaan serta peningkatan perlindungan kekayaan intelektual. Padahal definisi tersebut hanya sebagian kecil dari definisi umum teknologi, di mana aspek budaya dan organisasi itu justru yang paling banyak bersentuhan langsung dengan penerapan teknologi tersebut atau dengan AI tersebut. Lalu ada bagaimana cara melakukan analisis. Metode usulan ini. Metode usulan penerapan strategi ini dapat disimpulkan terkait dengan isu pentingnya dalam mengembangkan kecerdasan buatan. Isu dalam pendekatan ini yang dipakai dalam mengembangkan kecerdasan buatan. Pendekatan atau model ini menunjukkan nilai yang menjadi pertimbangan dalam bidang teknologi AI ini. Semua negara yang merupakan teknologi kecerdasan buatan mempertimbangkan ekonomi dalam mengadopsi teknologi ini, yaitu dengan pendekatan untuk pertahanan dan keamanan, lalu pendekatan pasar, lalu pendekatan
inklusi sosial, dan pendekatan pelayanan publik. Poin yang ketiga, menerangkan bagaimana cara melakukan analisis performa dari baik atau tidaknya metode yang saya atau yang kami usulkan itu pada kepentingan penggunaan ini harus diidentifikasi untuk pasar kecerdasan buatan ini sendiri sih, dengan mengidentifikasi beberapa permintaan tenaga kerja dalam bidang AI tersebut. Lalu terkait dengan regulasi dan etika, sejumlah negara itu merancang standar etika, kerangka etika seputar penerapan teknologi kecerdasan buatan. Lalu ada pedoman khusus tentang privasi dan pembentukan dewan etika. Dalam teknologi kecerdasan buatan ini cukup menggunakan etika yang sudah tumbuh lama di masyarakat. Jadi intinya cukup ditetapkan dalam kode perilaku saja supaya mempermudah AI dalam pasar masyarakat. Itu keuntungannya. Ya, sudah. Lalu paper kedua akan dilanjut oleh teman saya, Julia Restu Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Restu Santoso dengan NIM 20030404084. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Fisik Komputer. Soal nomor 1, menerangkan ide gagasan yang muncul saat membuat video presentasi di UTS sebelumnya. Ide gagasan yang muncul yaitu peningkatan kecerdasan buatan. Dan di sini saya sudah mencari paper tentang kecerdasan buatan, yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan dalam telemedicine dari perspektif profesional kesehatan. Soal nomor 2, menerangkan metode usulan yang Anda tawarkan dari gagasan yang sudah Anda terangkan di poin 1 secara teoritis dan konseptual. Di sini saya sudah meng-highlight dari soal nomor 2 tersebut. Salah satu aturan kecerdasan buatan atau AI yang paling sering digunakan adalah aturan evidential reasoning. Evidential reasoning sendiri adalah suatu proses penalaran yang didasarkan pada bukti atau informasi yang tersedia. Berikut ini adalah satu bukti yang mendukung klaim tersebut berdasarkan sistem cloud untuk perawatan kesehatan inklusif. Kecerdasan buatan modern diperlukan untuk melakukan diagnosis jarak jauh menggunakan data medis primer. Ada bukti kuat bahwa kemajuan dalam jaringan saraf tiruan (CST) telah menjadikannya bidang studi yang signifikan dalam kecerdasan buatan. CST dimotivasi oleh penelitian otak manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk meniru sistem saraf otak manusia, neuron buatan, komponen elektronik. Interaksi neuron digunakan untuk memproses informasi dalam jaringan saraf tiruan. Tumor dalam data pencitraan dideteksi menggunakan pendekatan pembelajaran mesin. Adapun kinerja dalam saringan saraf tiruan ini, entropi silang membantu menentukan seberapa baik kinerja prediksi jaringan saraf tiruan dalam kenyataan. Pengenalan gambar tumor otak ini adalah salah satu alasan berbasis bukti dari perawatan kesehatan inklusif menggunakan kecerdasan buatan. Lalu soal nomor 3,
menerangkan bagaimana cara melakukan analisis performa dari baik atau tidaknya metode. Sistem kecerdasan buatan bermanfaat untuk perawatan kesehatan inklusif. Ada beberapa keterbatasan dalam studi pustaka ini. Pertama, karena keterbatasan sumber daya dan waktu. Rincian penggunaan teori penalaran pembuktian dalam kedokteran berbasis bukti, seperti pedoman dan aturan untuk diagnosis dan perawatan, tidak disediakan. Keterbatasan ini dapat menjadi arah penelitian di masa depan. Memperluas penelitian yang akan berkontribusi untuk meningkatkan layanan kesehatan inklusif melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Lalu paper selanjutnya adalah studi komparasi dan analisis SWOT pada implementasi kecerdasan buatan. Soal nomor 2 menerangkan metode usulan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik kualitatif content analysis, analisis isi kualitatif, serta tinjauan lapangan. Metode deskriptif merupakan tujuan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Lalu, soal nomor 3 menerangkan bagaimana cara melakukan analisis performa dari baik dan atau tidaknya metode. Implementasi AI sangat bervariasi di berbagai organisasi dan secara keseluruhan AI dinilai sebagai kekuatan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur sebuah proses. Implementasi AI harus disertai dengan rapid product development untuk meminimalisir celah pada keamanan data dan untuk menanggapi kebutuhan pengguna atau konsumen dengan cepat sehingga teknologi AI tetap terus digunakan dan tidak usang. Selain itu, teknologi AI dengan tingginya tingkat kompetisi pasar juga mudah untuk didominasi pasar asing, sehingga jika tidak melakukan perbaikan sistem yang berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama antar organisasi, maka AI dengan pengembang lokal akan lemah. Pada penelitian ini masih banyak keterbatasan terutama dari segi waktu dan cakupan penelitian. Oleh karena itu, perlu studi lebih lanjut tentang AI, terutama pada tingkat penerimaan di masyarakat. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang tidak bisa dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.